Kita akan membaca ayat yang pertama dari Kejadian pasal yang ke-5. Ayat yang ke-22 kita mulai. Saudara, kekristenan kita tidak boleh hanya dalam ibadah. Kristen kita itu bukan sebuah agama, tapi Kristen itu adalah suatu kehidupan. Ya, saya ulangi lagi, kekristenan kita itu tidak boleh hanya jadi Kristen kalau sedang ibadah. Di setiap saat dalam kehidupan kita harus tetap mengaku kita sebagai orang Kristen. Nah, karena kita sebagai orang Kristen setiap saat, maka yang dipentingkan bukan ritualnya, bukan jam sembahyang kita, waktu kita ibadah, tidak. Tapi dalam hidup sehari-hari. Nah, ayat ini yang akan menolong kita bagaimana hidup Kristen kita sesungguhnya. Ayat 22. Dan Henokh hidupnya bagaimana? Alkitab bilang bergaul. Nah, dengan Tuhan selama berapa tahun? 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan seterusnya. Apa bedanya bergaul dengan berteman? Ayo, siapa bisa jawab? Apa bedanya bergaul dan berteman? Mana lebih akrab? Mana lebih akrab, bergaul atau berteman? Bergaul. Nah, hubungan kita dengan Bapa di surga itu bukan hubungan Tuhan dengan manusia, tapi hubungan anak dengan orang tua. Jadi Tuhan minta supaya kita itu bisa bergaul dengan Dia, bisa akrab dengan Dia. Bayangkan selama Henokh hidup 300 tahun umurnya. Zaman dulu, zaman itu orang masih panjang-panjang umurnya. 300 tahun hidup bergaul dengan Tuhan. Maaf kalau saya beri contoh jelek. Ada seorang anak dari keluarga baik-baik. Ya, dari kakek neneknya, dari pihak ibu, pihak bapak itu keluarga baik semuanya. Suatu hari si ayah meninggal. Waktu si bapak meninggal, si ibu tidak sanggup ngurus anak itu. Akhirnya anak ini dititipkan ke satu keluarga. Nah, ternyata keluarga yang dititipi anak ini tidak serius mengasuh, hanya memberi makan saja, hanya melakukan pesan dari bapak yang meninggal itu untuk nyekolahkan anak itu. Tapi nggak pernah diurus. Pokoknya makan dikasih, uang sekolah dikasih. Tapi keluarga yang dititipin ini tidak pernah mengurus. Mau pulang jam berapa nggak ditanya, bergaul dengan siapa tidak ditanya. Dalam waktu 1 bulan, anak yang baik-baik ini menemukan lingkungan baru. Teman yang merokok, teman yang berjudi, hidup dalam kemabukan semuanya. Dalam 1 bulan saja. Anak ini sudah kelas 2 SMP. Kalau kelas 2 SMP berarti dia kira-kira seumur 14 atau 15. Nah, selama 14 atau 15 tahun, anak ini hidupnya baik sekali. Karena dilingkungi oleh keluarga dari kakek nenek, dari pihak ibu, pihak bapak yang baik, orang tua yang baik. Hanya dalam waktu 1 bulan setelah ayahnya meninggal, dia pindah ke tempat yang lain dan tidak ada yang mengawasi dan dia bergaul dengan orang yang salah. Menurut kita semua, 15 tahun dia hidup dengan baik, 1 bulan dia bergaul dengan tempat yang salah, dia jadi apa? Jadi baik atau tidak baik? Pasti tidak baik. Cepat sekali untuk merubah orang baik jadi jahat. Tapi begitu sulit yang jahat berubah jadi baik. Maka itu yang menentukan dengan siapa kita bergaul. Karena pergaulan kita itu sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kita lihat ayat berikut. Masih di Kejadian pasal 5. Ayat yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Berapa tahun dia hidup? Ayat 23. Jadi berapa tahun umur hidup Henokh? 365 tahun. Panjang sekali umurnya.
Selama itu dia hidup bergaul dengan Tuhan 365 tahun. Luar biasa. Dan akhirnya dia nggak sempat mati, tapi diangkat hidup-hidup ke surga oleh Tuhan. Saudara, seperti itu yang Tuhan rindu kepada kita. Jadi jangan cuma hidup di dalam ibadah kita Kristen, tapi biar setiap hari, setiap saat kita itu menjadi orang Kristen yang benar di hadapan Dia. Salah seorang baca dulu 1 Korintus 15 ayat 33, ayat yang terkenal. Nah, dari ayat ini kita akan melihat bedanya ya, hubungan manusia dengan binatang. Ya, yang kuat Pak suaranya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, sederhana. Jangan kamu sesat, jangan kamu ngawur, jangan kamu sembarang saja. Jangan ngaco, itu istilahnya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, mari kita renungkan. Kalau binatang bisa nggak terpengaruh dari pergaulan? Betul? Binatang tidak pernah terpengaruh oleh pergaulan. Mereka hidup beda dengan kita. Dari kecil, kalau dia ayam, walaupun dia kumpul ribuan bebek, dia tetap ayam. Dari kecil, kalau dia kuda, ya dikumpulkan sapi yang ribuan, dikumpulkan kerbau yang ribuan, dia tetap sapi. Betul? Tidak pernah terpengaruh. Tapi kalau manusia tidak, sedikit saja kita bergaul dengan yang salah, maka itu jadi rusak. Nah, saya beri contoh lagi begini. Siapa pernah lihat spons atau busa? Tahu ya sponnya? Oke. Nah, spons itu adalah gambaran hidup kita manusia. Kepada siapa dan dengan siapa kita bergaul, maka kita akan terpengaruh. Misalnya, saudara punya spons yang bersih sekali. Warnanya bersih, masih baru spons itu. Tanpa saudara sengaja, saudara letakkan di meja. Nah, saudara tidak tahu waktu meletakkan di meja itu ada tumpahan air kopi. Tapi saudara tidak lihat. Pertanyaannya, spons itu nyerap atau tidak? Atau dia bisa milih? Dia bisa milih atau tidak? Tidak. Nah, itu jiwa kita manusia. Sangat terpengaruh. Maka itu kalau anak-anak kita tidak kita jaga dengan baik dari dia masih kecil, maka akan rusak. Saya tidak tahu siapa yang ngikutin berita. Dalam 2 minggu terakhir ini ada 2 anak kecil ditemukan. Satu di Malang, Jawa Timur. Satu di satu kota, satu desa di Jawa Barat, saya lupa. Ya, anak ini umur 3 tahun, merokoknya kuat sekali. Dan dibiarkan oleh orang tuanya. Sekarang anak ini lagi dibawa masuk rumah sakit untuk diperiksa paru-paru. Dan merokoknya nggak tanggung-tanggung, anak kecil 3 tahun, bisa 2 pak 1 hari. Dan heran sekali kenapa dibiarkan, masuk di TV itu enak aja, anak kecil 3 tahun. Karena lingkungannya. Nah, dari lembaga perlindungan anak ketika berita itu ditayangkan, marah mereka. Kenapa ini orang tua diam saja? Kalau nggak dikasih menangis, meronta. Kalau kita nggak jaga seperti itu. Tapi maaf, kalau kita ketemu anjing atau ketemu sapi, kalau itu bukan makanannya, dikasih mau tidak? Nggak mau. Kita pernah lihat ada kucing merokok? Nggak mau. Maka itu pergaulan kita itu sangat menentukan. Nah, dengan Bapa di surga, Tuhan itu minta supaya kita bergaul dengan Dia. Bergaul itu tidak perlu aturan-aturan seperti militer. Lucu bukan kalau ada 2 orang bergaul, begitu mulai siap gerak, kita mulai bergaul. Lucu toh? Bergaul itu nggak ada aturannya. Nah, begitu pula kita dengan Bapa di surga. Jam berapa saja, di saat apa saja, bagaimanapun cuacanya,
Dia tetap ada dengan kita semuanya. Amin. Kita akan membaca ayat yang pertama dari Kejadian pasal